شفيعا
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأجل على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Kita ulang sedikitlah. Qala Mu'adzun qultu ya Rasulullah anta Rasulullah wa ana Mu'adz fakaifa an-najatu li wal khalasu qala iqtadi bi wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'adz hafiz على لسانك من الوقيعة بإخوانك من حملة القرآن واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولا تزكي نفسك وتذمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة ولا ترائي بعملك ولا تتكبر في مجلسك بوضعهم لكي يحذر الناس من سوء خلقك ولا تناجي رجلا وعندك آخر ولا تتعظم على الناس وتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة ولا تمزق الناس فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار. قال الله تعالى والناشطات نشطا هل تدري ما هن يا معاذ قلت ما هي بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال كلاب في النار تنشط اللحم والعظم نشطا. Setelah kita membicarakan masalah amal kita yang naik ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, banyak halangan dan rintangan yang harus kita lewati. Bahkan kadang-kadang di langit pertama aja kita sudah gugur. Ditawakakan amal kita ini ke muka kita sendiri. Langit kedua sampai ke-7 sampai kepada hadratullah subhanahu wa ta'ala. Amal yang diterima itulah amal yang diridhoi oleh Allah karena inya hendak ridha Allah. Barang siapa menghendaki ridha Allah, insya Allah amal ibadahnya diridhai oleh Allah. Barang siapa menghendaki yang lain dari ridha Allah, maka Allah kada ridha lawan inya dan amalnya itu. Artinya ditolak amalnya itu. Dan kita urusan akhirat ini urusan iman dan keyakinan. Orang yang beramal itu kadang merasa amalnya tuh diterimakah kada. Orang yang berbuat baik inya belum lagi merasa nyaman benar cagarnya, nya kada merasa belum.
Urang nang beribadat siang malam pagi sore upahnya itu gonol, inya belum merasa lagi. Hanya iman dan keyakinan terhadap adanya akhirat dan surga itu yang membuat inya bisa seperti melihat lawan merasa akan. Ujar Sayyidina Ali, seandainya dibuka akan jua hijab melihat aku lawan surga, yaitu kada menambah lawan keyakinanku. Saking apanya? Yakinnya sudah sidin. Saking mantapnya sudah sidin, akhirat itu ada, upahnya gonol. Nah, iman lawan keyakinan ini nang menjadi tolak ukur. Adapun dunia itu akhirat, ialah ini fakta. Nah ini ngalihnya. Dunia ini fakta. Bila kada berduit lapar, bila kada berduit kada kawa makan, kada kawa minum, kada kawa bolah rumah, kada kawa nukar baju. Dan orang kededenang hakunnya sakit. Sakit tuh kededenang hakunnya. Kadada. Nang kada bebaju tuh kededenang hakunnya. Kada berumah kadada hakunnya. Kadada beisi perhiasan kededenang hakunnya. Justru itu inya lalu terjebak mencangkali nang fakta nene, becari siang malam supaya dapat duit. Terbukti pang dasar berumah, dasar nyaman, kono rumah, kamar mandinya aja luas, kawasan kamar guring, dasar luas, baasi pulang, batipi pulang, dasar karena duitnya ada. Bebukti ada duit nyaman. Ada nang lain melihat pulang bukti itu 4 jua becari, cangkal juga, behimat juga sama. Bahkan ada nang sampai 24 jam becari aja. Jaka kawa matahari itu ditungkatinya supaya jangan tinggalam. Terjebak. Padahal kenyamanan dunia nang dirasa ini bayangan kenyamanan akhirat. Bayangan. Ini bagi kita nang awam. Kalau hendak nyaman di akhirat cangkali juga. Secangkal kita bercari dunia untuk nyaman di dunia. Dapat duit misalnya 750 triliun, nyaman lah anak nukar rumah kayak apa? Iyalah, satpam aja diupahna sekuliling rumah. Satpam sekong tugas jaga maling, sekong tugas jaga binatang, sekong tugas napa tukang tapaki nyamuk aja supaya jangan masuk ke rumah. Duit banyak, nyaman enggak lah. Nah, orang nang sembahyang kena nyaman juga, cuma belum kelihatan. Orang nang mengetek tasbihna isukan kamarian nyaman juga, cuma belum kelihatan. Nang kawa merasakan itu benar dan benar adanya tanpa ragu tanpa syak, hanya iman, hanya keyakinan. Nah, lantaran kada di depan mata, lalu ada nang meragukan, lalu terjebak lawan nang di depan mata. Ini nang di depan mata ini apa? Ada duit nyaman makan, ada duit nyaman minum, ada duit nyaman nukar rumah. Nah, padahal nang jadi nyaman nih karena duit.
lalu bau isi rumah, lalu bisi makan, lalu bisi minuman. Padahal nih bayangan mun hendak kaini juga di akhirat ini kada lawan duit, akhirat nih lawan amal. Cangkal juga aturannya, behimat juga aturannya. Tapi faktanya, nah kita sekarang nang dicari itu duit, lain amal, lain duit. Maka dasar terjebak. Maka bila kada berduit pusang, kada mengerti juga. Orang bahari lah ada sapi berduit 12 anak. Bangun 12, 15 itu hitungan biasa. Sebulan sekali betianan bini. Istilahnya. Kada ada takutan lalu, kada mikirakan. Malah kuat pedoman orang bahari, banyak anak, banyak rezeki. Susu bini tah kada mau besusu mun kada beranakan, ajaib juga. Tuhan batang betianan lahir bayi lo besusu ya tak ya nang tengah malam umpat juga abahnya ambil berkat. Ana saballah enti saballah. Sebelah seorang nih. Maka meriga berdua. Lima 15 anak. Hanyar bisa beting kaong pulang abahnya. Maasain. Hanyar bisa beting kaong pulang abahnya. 2 bulan japerai racap. Batasmiyah ulah banar sako. Pokoknya Ramadan ngaran artinya ketahuan Ramadan tuh lahirnya tak. Allah bebanyak umat Nabi ya Allah, bebanyak. Tadi itu men 100 ada sakota. Anak pacul gigi palsu kunina menyambati ngarannya aja. Lalu bercari duit ya nang, menuntut ilmu ujungnya duit, ba'amal ujungnya duit. Kenapa? Itu tadi fakta nang menggoda. Akhirat itu pang sebenarnya fakta dua, cuma kada kelihatan. Nah ini pangalihnya, kada kelihatan. Oleh karena itu adalah kita merasa hatan ditolak amal, ditawakakan orang kemuha, kada merasa. Yang maghrib karena ada virus penyakit amal nih, tawakakan orang kemuha, merasalah kada. Jaka merasa pasti kita membaiki lawan amal kita. Jaka merasa atau ruginya ba amal tuh kurang ba amal tuh rugi, pasti membanyaki lawan amal. Nah ini kekurangan keyakinan terhadap akhirat sudah mulai timbul. Mudahan kita seberataan menyanyawatakan waktu maisi dengan amal ibadah. Kalau nya kita nang berusaha insya Allah kawa aja. Kawa aja. Nah setelah kita membicarakan nang 7 langit sampai kepada Allah, Mu'az berkata, sahabatnya Rasulullah, ya Rasulullah, engkau Rasulullah dan aku adalah Mu'az. Kalau pian nyata selamat, ulun limapa pian Rasulullah, ulun Mu'az bin Jabal. Kada ada jaminan ulun diterima amal ibadah. Pian nyata dijamin, surga dijamin, amal pian diterima Rasulullah.
Penduhulunya masuk surga Rasulullah, diiringi oleh umat-umat sidin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pian ulun kayak apa? Ulun nih kayak apa? Betapa lepas bagiku dan betapa suci bagiku yang demikian itu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti olehmu akan daku, dan jika ada di dalam amalmu itu kurang sekali. Pesan Nabi satu, cintai aku, ujar Nabi. Dengan cinta ikam menuruti lawan aku. Almar'u ma'aman. Timbulkan rasa cinta lawan Rasulullah, timbulkan rasa kagum dengan Rasulullah. Puji-pujian terucap seperti syair salatullahi ma lahat kawakib dan seterusnya. Seorang yang jatuh cinta dengan Rasulullah, dia berjalan di atas unta di tengah padang pasir. Dia mulai menggerakkan unta, kaki unta pun berjalan menuju kota Madinah. Unta yang disebut binatang itu seperti makhluk yang berakal. Saat ada hadis surah Bismil Habaib, si penunggang unta ini menyanyikan kasidah-kasidah cinta, menyebut nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan si unta pun bergerak dan gembira. Unta yang binatang seperti berakal, pintar, karena unta tuh bilang bak kasidah tuhnya katuju nya bejoget juga. Itu unta. Ada di Indonesia kerbau, coba sponsor kok empat juga bujul kadanya kada tahu pengah. Berjalan di atas padang pasir dengan menaiki unta, dinyanyikan lagu-lagu cinta tentang cinta hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta menggerakkan kakinya dengan cepat. Tak terasa air mata unta menetes karena rindu yang telah membara. Unta rindu sama Rasulullah. Sampai di dalam syair itu tertulis, hai penunggang unta, jangan kau pegang tali unta untuk diarahkan ke kanan atau ke kiri. Lihatkan dia berjalan, karena rindunya unta telah mengarahkan dia kepada Madinatul Munawwarah. Kedusah dipingkuti tali itu, lihatkan aja unta ini kena nang maantar, karena inya pun rindu kepada yang dicintai. Hingga sampai perjalanan yang begitu panjang. Watilkal qubbatul khadra wa fiha, itulah kubah hijau. Kubah yang di dalamnya itulah orang yang ia cintai, orang yang dia kagumi, orang yang dia sayangi. Nabiyyun nuruhu yajlul ghayah, yang cahayanya, berkahnya ada di mana-mana. Tamalla lil habib. Sekarang setelah berada di kota Madinah, puaskan hatimu dengan orang yang kau cintai. Tidak ada lagi jarak dan dinding antara kamu dengan orang yang kamu cintai. Unta pun dengan senangnya bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam syair itu terucap, walau anna sa'aina, seandainya kita mendatangi orang yang kita cintai setiap waktu dan saat, alal ahdaq, hanya dengan mata, tanpa unta, tanpa kendaraan, hanya kaki dan mata, dari kampung berjalan menuju kota Madinah,
la fauqan najaib, bukan di atas tunggangan. Walau anna amilna kulla hinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Dan seandainya kita siang malam memuji Rasulullah Sayyidina wa Habibina Muhammad, berjalan dari rumah tanpa kendaraan, hanya kaki dan mata sebagai bahan bantuan, tanpa di atas tunggangan mendatangi Madinah, dan setiap kali langkah berjalan waktu dan detik memuji qad kana wajib, itu yang pantas dan itu belum apa-apanya. Allahumma shalli wa sallim. Seandainya kita dari Banjarmasin berjalan kaki ke kota Madinah pun, seandainya berhasil hingga sampai di Masjid Madinah melihat kubah yang hijau, di situ ada Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammad, terbalaskah kebaikan Nabi kepada kita? Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Betapa cinta Nabi sangat besar kepada umatnya, betapa perhatian Nabi sangat besar kepada umatnya. Kitanya ini seandainya berjalan kaki, melangkah dan melangkah tanpa henti hingga sampai ke kota Madinatul Munawwarah, tidak ada apa-apa. Bahkan sekecil debu dibanding cintanya Nabi pun belum bisa terwujud. Kenapa? Karena Nabi begitu amat sangat mencintai umatnya, sangat amat. Oleh karena itu cintailah Nabi, kagumilah Nabi. Terus jalannya gimana? Sering-sering dengarkan cerita Nabi. Lalu dikaranglah maulid-maulid oleh ulama-ulama saleh. Burdah dikarang, Maulid Al-Habsyi, Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Barzanji, Syarafil Anam, Al-Azab dan lain-lain sebagainya. Semua itu membuat agar masyarakat suka membaca kisah Nabi atau mendengarakan kisah Nabi. Kita hari-hari nang dipikirakan, nang dipendarakan duit, ya duit saja. Untung panas itulah sudah jadi si gawian, maka gaji gonol kan untung. Untung napa untung? Belum tentu. Untung panas itulah dapat gawian jar gaji berapa sebulan? 10 juta. Oh. Sembahyang ada bisa. Ayo. Nah, cintai aku, puji aku, turuti aku. Mutabaah dengan Nabi adalah jalan selamat. Sederhananya kayak ini aja, supaya kita selamat dari apa nang disebut Nabi tadi, turuti aku, cintai aku, ialah pengamalannya bahwa di hati kita, di pikiran kita, tidak ada yang hebat selain dari Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Bukti kehebatan Sidin ada di mana-mana. Bukti kehebatan Sidin ada di mana-mana, bahkan di dalam diri kita sendiri. Kita pemurah, memberi duit ke sana kemari, itu bukti kehebatan Nabi. Bukti Nabi itu pemurah, bukti Nabi itu hebat. Di mana filmnya ditayangkan? Di dalam hidup kita, di dalam hidup orang-orang, di dalam kehidupan bertahan. Melihat orang sugih, melihat orang pemurah, melihat orang peibadat, melihat orang nang rajin baca Quran, baca zikir dan lain sebagainya, hingga apa aja kebaikan yang dilihatnya. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua dipandangnya adalah kehebatannya Rasulullah, kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
kagum kita, kagum banget sama Nabi, hingga sampai di hati ini tidak ada punya orang yang dipandang selain Sayyiduna Muhammad, tidak ada yang dinampakkan selain Sayyiduna Muhammad, tidak ada yang dicintai selain Sayyiduna Muhammad. Kenapa? Karena asar bukti-bukti kehebatan Nabi Muhammad nampak di depan mata. An jamalin masyhudin bil'in. Rasulullah yang hebat, Rasulullah yang mulia, Rasulullah yang akhlaknya luar biasa, dilihat dengan mata bukan dengan hati. Nah, oleh karena itu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Apa nang digawi Nabi digawi oleh kita. Jadi Rasulullah itu nampak. Amun Rasulullah nampak berarti kan ada Rasulullah di situ. Amun Rasulullah ada di situ, Allah kada turunakan ada. Dan orang yang menghidupkan sunnah Nabi berarti mencintai Nabi. Apabila dia menggawi sembahyang berarti dia cinta Nabi. Apabila dia berzikir dia cinta Nabi. Arti cinta ru'yatul mahbub fi kulli syai'. Yang dilihatnya hanya yang dia cintai. Dia enggak lihat dirinya, dia enggak lihat kehebatan dirinya, yang dia lihat ru'yatul mahbub fi kulli syai'. Jadi ketika dia salat, dia lihat kehebatannya Nabi Muhammad. Tapi salatnya bujur-bujur. Jangan nanggairil magdubi alaihim waladdallin, angin. Dan Nabi sembahyang itu bodoh bujur-bujur, ngajak bodoh. Dan Nabi mau ditakutan buaya gak? Bujur. Iqtadi bi, turuti aku kata Nabi. Mutaba'ahi aku, cintai aku. Ini jalan selamat. Sekalipun amal nyawa sedikit, tapi cinta di hati nyawa akan menyebabkan nyawa terkumpul lawan unda. Mun sudah terkumpul napa lagi? Mun sudah terkumpul napa lagi? Ini ngarannya untung umatnya Nabi Muhammad. Ba'amal tuh ada banyak, tapi mencintai lawan Nabi Muhammad dikumpulkan lawan Nabi Muhammad. Padahal lagi dapat PPIP. Cinta. Almar'u ma'aman ahab. Qitmir, anjingnya ashabul kahfi, surga. Kenapa? Karena setia dengan ashabul kahfi. Almar'u ma'aman ahab. Semutnya Nabi Sulaiman, yang ngerti Nabi Sulaiman akan lewat, dia panggil semua rakyatnya, semut-semut, rakyat-rakyatku, sembunyian nyawa. Kuda-kuda Nabi Sulaiman akan lewat, nyawa kena dijajaknya, mana belum kawin lah kasih jua, masukkan jaka bahasa aku nih, masuk semuanya selamat. Fatabassama dhahika, tersenyum Nabi Sulaiman karena beliau mengerti bahasa semut. Surga karena menghormat lawan Nabi Sulaiman. Unta masuk surga, burung hudhud mengantarakan surat Nabi Sulaiman lawan Ratu Bilqis, surga. Nah, tukang antarakan suratnya aja. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bukan karena mengantar suratnya, ada cinta. Nah, jadi kita berusaha sedapat mungkin mengingat-ingatakan. Nah, mengingatkan bila beudu asa kalihatan Rasulullah, bila sembahyang asa kalihatan Rasulullah. Nah, apabila kita begana di satu kampung itu kada ada kelihatan Rasulullah, baik bejauh kada ada kelihatan lalu Rasulullahnya di situ.
Bapak bukan ada di situ, Rasulullahnya jangan ada. Sebelah sini main duit, sebelah sini manu bebinian, sebelah sini mabuk-mabukan. Kita hadir di situ. Mendingnya Rasulullahnya mana? Jadi jangan hadir. Undani bangkong. Al-jar qabla dar. Bila hendak nukar rumah, liati kampungnya. Kadusah liati rumahnya dulu. Kampungnya dulu liati. Baik ada orangnya di situ. Muncagar baik, tukari aja. Biar murah rumah tuh. Benar. Tapi bila hendak nukar rumah, kampung itu misalnya kededanang kelihatan Rasulullah kadada lalu kadada kadusah gin nukar biar larang rumah tuh. Bahkan ketika satu kampung ada orang yang mempertahankan akhlaknya Rasulullah dan akhlak Rasulullah itu bertingkat-tingkat hingga sampai kepada yang paling tinggi, dia mampu bertahan dan mempraktekannya, maka kampung itu berberkat. Haraga rumah gin larang. Kenapa? Karena berkat. Turuti undanya Nabi. Itu aja sudah. Nah akhlak Rasulullah nang paling harap tuh nang apa? Nang luar biasa tah. Allah nang bapadah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Itu akhlak sidin nang kada kawa disaingi, ditandingi luar biasa. Kayak apa aja toh orang jahat lawan sidin, ia sidin membalas dengan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Nabi itu kawa sidin diludahi, maka pitik nang meludahi nih rupanya latihan mana seolah udah lewat Nabi tus ludahinya pidik jangannya luput kada apa-apa. Itu kada membalas garing dielangi ya pulang kegenangan Nabi jan Nabi aku lewat sini rajin ada nama ludahi ini mana nama ludahi tahu nih sidin rajin di sini aku lewat sini ada nama ludahi mana yuk orang garing garing kayak sidin dielangi sidin dielangi kita meelangi juga bawa parang ada nyenang meelangin bawa duit pak. Oleh karena itu pesan-pesan orang soleh di akhir zaman atau parak akhir zaman ini kepada jamaah sekalian, kita mencoba mengamalkan akhlak ini sedikit-sedikit. Di tengah-tengah narkoba sudah merajalela, diakui ataupun kada, bujur kada, nang berduit itu nyata dah banyak nang kena narkoba, nang kada sing duitan kena juga. Bingung gua kok duitnya dada awak di mana jalannya telah dibari kawan kah? Maka tahanyonyong padakannya gempa lah, padakan tiang listrik berot lah. Bahkan nangaran narkoba tah sudah kalau dipadahakan nang bubuhannya nih lem pok dihiut lempo beduhulu sudah hayat. Nah nang mengisap nini nah
jakapang urang tuha kakanakan itu jar lulus S2 sekalinya sabu-sabu, kira tadi lulus kuliah S2 sekalinya S2 singkatan sabu-sabu beisap kada tahu anu ngeretahu Tuhan. Kita dukung orang yang memberantas narkoba, kita dukung, kita doakan mudahan narkoba terutama di Banjarmasin ini hilang. Tapi kita lebih mendukung orang yang tetap mendoakan pemakai narkoba diampuni Allah. Mudah ucapannya, tapi ketika ujian itu datang dalam rumah tangga kita, orang tua gagal mendoakan anaknya, malah berucap nyawa lain anak unda lagi bangsa tae, unda kada akui nyawa dunia akhirat anak unda, jangan bejajak rumah unda lagi. Gagal. Iblis bantu. Sekarang mana orang yang hendak menghimungi hati Rasulullah, mana orang yang hendak menggembirakan hati Rasulullah, mana orang yang tengah malam bangun berdoa kepada Allah, ya Allah, anak ulun kena narkoba, anak ulun kena obat-obat terlarang, inya kada maasi lawan ulun, inya kada menurut lawan ulun, ulun sebagai kuitannya telah mengampuni inya, ulun memaafkan inya, malam ini ulun datang kepada pian, ampuni inya ya Allah, ampuni inya ya Allah. Apa kata Allah? Aku memandang kamu, kalau kamu masih maaf meridhai kepada anakmu, aku pun masih meridhai dan memaafkan anakmu. Mana orang seperti ini? Mari sama-sama kita berusaha berikhtiar untuk terus kayak ini. Dan habis sembahyang subuh tiap masjid kalau kawa bacakan Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur, Allahumma jbur. Tiap subuh ujar Syekh Saman Al-Madani 4 kali. Terserah aja doa pertama kah doa kedua kah. Mudah-mudahan kampung nang di masjid-masjid yang mengamalkan itu ampihan berbuat dosa. Kita mendukung orang yang memberantas narkoba, tapi kita lebih mendukung orang yang mendoakan dan masih memintakan ampun kepada pemakai narkoba. Kadangnya nyamannya berucap nyaman, tapi muntah dundum nyawa kada unda ridhoi lagi. Ayo ini banyak. Nah mari, apalagi tuan guru nang di kiai haji, bantu Rasulullah, himungi hati Rasulullah, gembirakan hati Rasulullah yang ingin membanyaki umat. Doakan orang-orang yang berbuat dosa tanpa berhenti sampai akhir hidup kita. Ya Allah, kama farrahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Jangan pernah mulut ini berubah. Ya Allah, mudahan mati, mudahan mampus, mudahan muak darah, mudahan 70 turunan jadi hantu. Sikong turunan gini jadi hantu, tuan gurunya bukan didapatinya. Nah, mana orang yang mendoakan, mana orang yang mengamalkan doa seperti ini? Mudah-mudahan di kampung-kampung ada, mudahan di masjid-masjid ada, mudahan di langgar-langgar ada, mudahan di tiap rumah ada. Mudahan abah dan mama tetap selalu mendoakan anaknya. Jangan disumpah, jangan dilaknati. Iblis tidak akan pernah berhasil. Sekalipun anak pian kena narkoba, tapi pian tetap memintakan ampun kepada Allah, iblis belum berhasil. Iblis masih sakit hati. Takut nih iblis. Sangkal laginya. Nang diinginkannya adalah hati kuitan ampih meridhai. Itu makam
Oleh karena itu, iblis itu tidak akan banyak di diskotek. Nang banyak tuh di masjid. Kenapa? Karena orang di masjid teh hendak beribadah diganggunya. Pun di diskotek tuh kenapa dan diganggu lagi? Lapasnya aja lagi. Oke Pak, kita coba setiap kali sembahyang subuh Pak, nah mendoakan anak-anak, apalagi Allah yarham Guru Bangil, Tuan Guru Sarwani Abdan, di tengah malam di ketika anak semua tidur, ya Allah ampuni si anu, siapa ngarannya ini juga, anak banyak kan ingat ngarang, ya. Sambati sidin tunggal likungan, anak ulun ini ampuni ya Allah, anak ulun ini ampuni ya Allah, anak semua tak pernah mulut ini mendoakan nang kada-kada. Kita katakan orang bari baik dahan nyawa berajaki, dahan nyawa naik haji, pangnya menyamati mudahan mati jadi hantu. Berubah, doa berubah. Iya. Mari. Nah, orang yang terus mendoakan dan terus mendoakan, habis pikir dia. Itu hebatnya Sayyidina wa Habibina Muhammad. Bukan menghinakan, itulah derajat dan kedudukan ketika Nabi Nuh diuji. Apa katanya beliau? Di saat orang kafir semua menghina, mencemoohkan sidin, bahkan mengulu-ulu sidin, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Hai Tuhan, tenggelamkan orang kafir semuanya. Datang topan, badai, banjir, anak sidin Kanaan lari dan terus lari dari banjir. Ya bunayyar kam ma'ana, nak naik ke kapal abah. Hari ini kada danang selamat kecuali nang bebuat di kapal abah. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Bah, kadusah pikir akan ulun bisa aja menggaduh diri, ulun akan naik ke puncak gunung sana. Banjir tidak akan sampai ke sana. Apa yang terjadi? Anak Nabi Nuh pun tenggelam, dihantam banjir sebagai adab Allah. Nabi Nuh berkata, ya Allah, itu anak ulun ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan anak nyawa lagi, karena inya kada menurut lawannya. Nabi Musa tercatuk juga lawan tungkat, tercatuk, dihakanya oleh siapa? Fir'aun. Musa buka, selamat sampai ke ujung sana. Fir'aun di tengah, tongkat di tangan, tongkat ajaib. Maka bila sidin menyatukan tabulik banyak, bila sidin melihat akan aja ada bapak, bang catok sidin, matian. Nabi Ibrahim terucap, ya Allah, mati orang nang kada maasilon pian tuh, nang kada maasi juga baik mati. Ditegur oleh Allah dengan menyembelih seekor kibas. Asalnya menyuruh menyembelih anak sidin Nabi Ismail. Oke Pak, Tuhan nang lalain aja panggil Nabi Ibrahim, nang disuruh nih nyembelih ayam kah, nyembelih sapi kah? Han Ibrahim nyawa nyamannya bepandar lawan unda, mati hamba unda nang ini, mati hamba unda ini, itu hambanya unda, itu makhluknya unda, nyawa nyaman pada bepandar, mati. Nah sekarang unda bepandar, mati anaknya mak, Pak. Adapun Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, adapun Nabi yang sangat kita cintai, yang kita agung-agungkan, mulut beliau nggak pernah berdoa seperti itu. Perbuatan beliau selalu membawa rahmat. Bahkan beliau telah memintakan kepada Allah di ketika Isra dan Mi'raj, ya Allah, umat ulun kayak apa? Umat ulun kayak apa? Katanya Allah, hai kekasihku Muhammad, apa sih yang kamu pinta? Yang bikin kamu senang itu apa? Yang bikin kamu bahagia itu apa? Ya Allah, kalau boleh saya ngomong,
yang saya senang dan gembira, tak ada satupun umat ulun yang masuk ke dalam neraka. Kalau itu yang kau senangi, kalau itu yang kau ketujui, ummatuka ummatun marhumah laisa lahum adzab fil akhirah. Yang benar-benar jadi umatmu, mengikut kamu, mencintai kamu, mengagung-agungkan kamu, mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Nabi bilang di dunia, ummati ummatun marhumah laisa lahum adzabun fil akhirah. Allah, betapa hebatnya. Benar, Awak Sidin Sebukuan memang sebuah aplikasi yang sempurna sebagai rahmatan lil alamin. Benar, Sebukuan awak ini sagan rahmatan lil alamin, hingga ditiru oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Aku bila mati kena jarwali nih, patak aja di kuburan bubuhan pelacur. Ayo, bapak tak di situ. Kada diajab lagi, kenapa ada Sidin? Ampih bepupukulan. Kenapa? Dapat syafaat, dapat berkah. Ya Allah. Nah sekarang siapa yuk menggani Rasulullah? Ayo langgar masjid, gani Rasulullah, himungi Rasulullah, doakan orang-orang supaya sebertahan selamat. Kayak apakah makin bugonol misalnya macam-macam dosa, tetap ya Allah ampuni mereka, ya Allah ampuni ulun, ampuni mereka, itu aja. Jangan menghina orang maksiat, siapa tahu dia lebih mulia dari kita. Jangan menganggap kita hebat, mereka hina, jangan. Pesan yang kedua, maksiat yang telah merajalela di akhir zaman adalah seks bebas. Mun mengocok tuh sudahnya. SMP bepacaran, kada sekedar bepacaran, mun kada merasai, kada cinta, ujar ngarannya Allah. Ayo, bila kada merasai, kada cinta, sebelum membuat telunjuk nih, ujar si laki-lakinya, kamu sayang kada lawan aku? Sayang, buktikan dong. Oh. Membilak keselawar. Ayo. Saat melakukan seperti asyik, tapi setelah melakukan penyesalan yang ada. Datang ke orang tua, ujian hidup bagi orang tua. Mampukah dia masih memintakan ampun buat anaknya? Mampukah dia masih berakhlak seperti Rasulullah? Mampukah dia masih ingin membuat Rasulullah senyum? Rasulullah senyum gembira punya umat yang menyelamatkan akan umatnya. Bah, ulun bae kada bujang lagi. Siapa nang kada membujaki nyawa ini siapa? Pacar ulun juga. Tapi salah ulun juga. Kenapa aku membuka salawar? Terus bang kayak pak? Inya ada bepada pahai hendak betanggung lawan bejawab. Bapak maksudnya apa? Nak berdatang pian kayak apa? Menerima kada? Unda mendengarkan ceramah guru Juhdi. Kalau unda menyumpahi nyawa, Rasulullah tak ungut, Rasulullah sedih. Unda memati, menyembelih nyawa karena unda supan gonol, Rasulullah menangis, sedih. Unda nang banyak dosa dinda sekali ini barang hendak molah Rasulullah tersenyum. Bila inya berdatang, unda terima. Lah kasih kue ini juga daripada kena-kena, karena nyawa hanya berbuat dan hamil. Bila sudah nikah lebih pada 6 bulan, maka itu anak laki nyawa. Mun kena-kena hamil bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima hanyar berdatang. Bulan ke-6 pernikahan berapa bulan lagi?
Berapa? 3. Mun 3 tuh kurang pada 6 bulan ya Allah lahir anak bibini kada kawa mawaliakan. Kada kawa mawaliakan si abahnya ini karena lain anak abahnya. Nah, lah kasih jenang abah. Kita kadusah bersusuratan dulu, abah aja langsung menikahkan. Wah. Saksi berdua. Wahai Anang Tupai bin Anang Gayam, aku nikahkan akan engkau akan anakku yang bernama siapa? Nah, pokoknya Siti Aisyah gitu aja. Dengan ikam, dengan mahar sebuting polpen. Mbak sebagiannya bisi. Ulun terima menikahi anak pian dengan mahar nang pian sambat tunai. Sah, sah, nyatai sah. Kok sampai tetakun lagi ya? Nah sudah nyawa sah laki bini, urus surat sana. Rasulullah tersenyum bila ada umatnya seperti itu. Rasulullah akan menemui orang yang akhlaknya seperti itu. Karena apa? Karena ini sama Rasulullah sama. Rasulullah itu akhlaknya insya Allah inya itu mau tuh tak kumpul, mau tuh terdapat. Belawas sedikit lah, kita lawas perai. Nah anak bulik-buliknya kada bapak juga, kada menanggap juga kok. Paling kada langgar masjid Allahumma firli, doakan aja orang sekitar, doakan keluarga. Tunang SMP. Hah? Malahong Kang. Pina banyak juga wih ini. Bujur aja Pang kada ada wadahnya, tapi mbah sudah. HP ada. Ujar orang nang bubuhan lahong kan apa kakak tahu juga Pang aku tuh lah. Cuy kamu dibukakan hijab tuh lah, melihat tuh bahasa-bahasa buhannya tuh. Sudah BO aja. BO tuh apa? Booking kamar. Oh, minum lo bungulai. Bah menyewa kamar hotel, betutoy. Dah. Lebih jahat lagi sekarang seks. Bini orang dihantuk. Lihat. Neng ini haur, neng ini sibuk. Sang laki dekat dengan perempuan lain selama lawan bebinian di rumah kurang. Di gawian nang rancak terdapat. Yang bini juga lawan gawian kekawanan nang rancak terdapat. Lawan laki jarang. Apalagi laki gawiannya melaut. 2 bulan hanya bulik. Tugin mun kada sasat. Mun tak ana sasat kemana juga arah panah. Patuh berawal dari curhat katuhukannya timbul curhat. Halo, lagi di mana? Lagi rapat bebujuran. Terus siapa yang mendoakan ini? Siapa yang akhlaknya ingin menuruti Rasulullah? Siapa orang yang tidak menghina mereka, tidak merendahkan mereka, menganggap mereka belum tentu hina daripada kita, dan terus mendoakan dengan Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad? Siapa orangnya? Orang yang kawam mengamalkan itu dialah orang yang menghimungi hati Rasulullah. Kita nih muntakan nanya kita, pengorbanan itu jar turun ke majelis bejelbab hara lahong. Muntung nih dasar kada betulang. Tong bagigi aja muntung nih kan. Jaka betulang. Tuh ya, lihat. Nah, tuh bejelbab, baju panjang, tahulah lahong. Kenapa jangan kawan? Sudah anda rasai.
zaman aku nih kada tapi berjalan, kada tapi apalagi jaka berjalan begini aku banyak tahu nang begana di rumah nih nah macam-macam nang dilihat nang didengar. Lihat bini di rumah nang halal ada hara tok binian orang nang ditutuy ada nang di atas pohon nyor betutuy bawah jembatan kehabisan hotel sudah bah gampang loh ini besikong bepada tulak sikong bepada tulak iya aja kamu dibukakan hijab ikam bujuran tak tinggal mendoakan kah menyambati kah mendoakan kah menyumpahi kah. Makanya lakiannya Pak Haji betapih juga baju koko cuma asing selawaran lagi an jadi bebinian nih zaman akhir nang ini jadi agama tuh bujur sudah. Maaflah bilanya ulun tersalah pender tak sedikit ceroboh minta ridho bener nah minta ridho benar. Siapa nang kada ketujuh betutuy siapa? Ayo angkat tangan. Laki-laki perempuan pasti semua ketujuh betutuy. Sambatkah betutuy dah? Nangaran katujuh ini kambing kita katujuh tahu pada pemantang tahu tapi katujuh tapai terculit tahu pada pemantang nih tahu malah lagi semakin pemantang kenapa kabungol benar semakin tergoda. Nah bebinian tulak lawan lalakian berucap lawan keluarga ulun bisa aja menjaga diri bujur gerang nangaran betutu itu katujuh berjalan dua lakian berduduaan kawalah menahani ini pemantang tapi katujuh sama kambing di hadapan deh ngaran katujuh tahu pada pemantang terculit. Ada nang bebinian nih, unda bisa jaga diri, unda gonol aja, mbak sudah cium orang lama, kacak orang disusu kah? Andi mah apalagi aku nih bependar. Karena hati suka, siapa nang kada katujuh ba? Tutuy. Nih lalakian nih, no, pina bagames, bagano, bab kopiah putih, mbak sudah dikacakkan dinding itu, unda ajar bisa aja jaga diri, unda lulusan pesantren, betapih, begames, banu nih kopiah putih, gampang aja nih begaulon bebinian, hadang dulu, bujur aja nyawa, tahu itu pemantang tapi nyawa katujuh, betutu itu katujuh, adalah guru nak kada katujuh betutu, ada nak kada katujuh nang kupung, ini ketujuh bah bebang kacaknya di situ. Maka si buta tuli neng ini Pak Asian disuruh bangun tuh belum hanya dicapai tersinggung langsung bangun. Ayo kawalah jaga diri mbah dikulai-kulainya oleh si bibinian. Maka buhan pondokan ini kan betapeh tinggal mencalok pintu aja lagi. Ayo mbah sudah ikam tapi jim tebincalak kenyamanan dapat kulayannya nah inya patuh mengompa darah nah handi apalagi apa minta maaf menyet dianggap pandir kunin aja roboh bepender kan onda kawaja jaga diri bujur geram. Sekarang pertanyaannya sekolah lakian binian betate siapa yang jamin selamat? Itu yang akan bertanggung jawab di akhirat.
Inya pasti bertanggung jawab. Siapa yang jamin selamat? Mun aku jujur aja, aku baik menghindar. Ini aku pangnang bungol. Nang lucunya pulang ini bakawan non lelakian pulang banggar. Banggar. Lakian lawan lakian medai kasih kawinan. Disuruh kawin kena. Sekalinya ya Allah bisi pacar lalakian juga. Nah bebinian pulang lawan bebinian yang disebut di bangsa Arab zaman jahiliyah bahari sifah, epok begas begisang lawan epok begisang lawan epok ada lelakian burip ditutuy ada lagi nang kayak itu lucunya ya Allah. Ayo bah kadusah kita paraga sombong kadusah kita baik menyelamatkan diri bujuran tak baik menyelamatkan diri. Wah ini bersalaman lakian binian cipika cipiki cipiku cipikat cipikata cipikna salaman kalau pindah kajong ikam jangan terturut zaman tuan guru ngomong juga bongolnya tuan gurunya ini mau juga pulang dia 2 kali bongol han wih ini kam ada nang sembah salaman cipika-cipiki bapalok susulon susu bangkok. Ayo maka bini kita maka laki kita ayo siapa orang yang sekarang bisa mendoakan? Saya mendukung orang yang menyampaikan hukum mengatakan yang benar itu benar kemudian mengusahakan agar kebenaran itu terus dijalankan tapi tidak semua orang maasih. Saya lebih mendukung orang yang tetap mendoakan mereka diampuni. Itu yang membuat para aulia punya sandangan. Itu yang menyebabkan orang soleh punya sandangan. Karena apa? Karena mereka ngikut Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah mudah-mudahan nah jadi tiap malam minggu mengkawa kita doakan orang-orang. Kita kada perlu nyambati orang lagi, kada apa juga nyambati orang bejina, menyambati orang ini, kada usah baik mendoakan aja. Namun nyakawa dipadahi bila kada kawa makanya apalagi karase bila kada kawa juga ujian Tuhan dia apa ujian ya Allah. Mudahan kawa membuat Rasulullah tersenyum, mudahan kawa membuat Rasulullah senyum terus. Pertama ujar Rasulullah lawan Mu'az bin Jabal pian Rasulullah selamat amal ulun Mu'az bin Jabal kayak apa turuti unda aja Nabi cintai unda sayangi unda. Nah mudah-mudahan kita zahir menuruti Rasulullah hati menuruti Rasulullah. Mali habibun siwa Muhammad. Tidak ada kita punya kekasih selain Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Mbah siapa pang lagi nah kita turuti siapa
Itu Rasulullah ya, mbak siapa lagi yang dituruti? Satu, turuti undak ujar Nabi. Jika ada di dalam amalmu itu kurang sekalipun, kayak apa lagi? Karena perlu nyojer Nabi mikirakan kurangnya amal nyawa, cintai unda, hormati unda, agungkan unda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salman Al-Farisi, orang Paris, datang ke kota Madinah, tertarik dengan Rasulullah karena akhlak dan budi pekerti. Seorang Salman Al-Farisi telah lama membanding-banding agama. Dari Paris dia berjalan, terus berjalan, sampai ke daerah tertentu dia temukan satu agama. Dia lihat gak mungkin semua yang ada yang jadikan adalah api, gak mungkin. Karena sesembahan orang Paris adalah api. Gak mungkin, kata Salman, gak mungkin api ini jadikan alam semesta, gak mungkin. Cari, ketemu yang sesat lagi, ketemu yang sesat lagi. Akhirnya ada berita di Madinatul Munawwarah, seorang pembawa kebenaran, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Datang ke sana dengan jalan kaki, berhadap sama Rasul, mengucapkan 2 kalimat syahadat, hingga Rasul dengan cintanya berkata, Salman min ahlul bait. Salman keluargaku, kata Nabi. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, kita hendak ke Madinah ini nyaman, pesawat ada, apa? Di muka makom Nabi itu duduk, kada bepanas, kada padang pasir. Dah memuji Nabi siang malam nyaman. Kenapa lagi? Batu di majelis-majelis di Banjarmasin khususnya, salawat di mana-mana. Alhamdulillah. Kita hendak baca kitab salawat. Ayo, kena salawat. Nah, apalagi hari Jumat ma'asyiral salawat juga. Nah, ngarannya tah. Kenapa lagi deh? Muji Nabi. Nah, 8:30 sudah nah. Sian nang di luar. Itu salah tuh. Sian nang di dalam nyaman, nang di luar berokok, numbanyu nya wadai kicap-kicap. Mudah kita tetap selalu mendoakan mereka, dan dimulai dari memberantas kesalahan awal. Tetap ya bunayya irkam ma'ina, tetap hai anakku Kan'an, buat ke kapal abah, tetap itu awal. Tapi ketika akhir, Nabi Nuh berkata, la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, orang kafir semua tenggelamkan. Allah, innaka intadarhum yudhillu ibadak wa la ya'idu illa fajiran kafara. Allah, mudah-mudahan ya Rasulullah ampuni kami, ya Rasulullah ridhai kami. Semoga kami bertemu denganmu dan menjadi orang yang engkau cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah sambungannya minggu yang akan datang. Pun maaf ridha, wallahu a'lam bissawab.